Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta sepak bola Surakarta dimanapun Anda berada? Masih bersama saya Aldi dalam acara Baper Babakan Persis. Oke, malam hari ini saya sedang bertamu di salah satu official Persis Solo. Siapa dia? Langsung aja kita ketuk pintunya. Permisi. Wah, gimana dok? Wah, baik. Oke. Kita sedang di rumah Dokter Iwan. Langsung aja masuk ke sini. Oke dok. Ya, sekarang kita akan masuk ke rumahnya Dokter Iwan. Baik, sekarang saya sudah ada di kediaman Dokter Iwan Wayutomo. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau yang sudah ada di samping saya. Ya, selamat malam. Dok. Selamat malam Mas Aldi. Iya. Malam ini tamu spesial kita adalah Dr. Iwan Wayutomo, itu dokter Persis Solo tahun 2019. Tapi saya ingin bertanya-tanya lebih jauh lagi tentang kapan dok bergabung di tim Laskar Sambur Nyawa ini sebagai tim official, sebagai dokter tim di Persis Solo. Selamat malam pecinta bola di seluruh kota Surakarta dan seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Iwan Wayutomo. Saya tahun ini masuk ke jajaran official tim Persis Solo di Liga 2 sebagai dokter tim. Pengalaman saya di tahun kedua ini di Persis Solo. Pertama di tahun kemarin musim kompetisi 2018-2019. Ya dok, sejak kapan sih mengikuti Persis Solo atau seneng lihat Persis Solo? Sejak tahun kapan dok? Jadi saya itu sekarang sudah 44 tahun usia saya ya. 44 tahun saya di Solo terus. Jadi sebenarnya saya itu pecinta sepak bola Solo ya. Sejak SD saya itu sudah nonton bola di Sriwedari zamannya Arseto sampai Geger 98. Habis itu ganti Persija tim. Akhirnya mulai Persis naik itu saya sudah mengikuti sampai sempat juara divisi 1 kalah lawan Persebaya, mengikuti terutama 3 tahun terakhir ini saya selalu mengikuti. Jadi kalau aktivitas saya tiap pagi itu buka koran, lihat gimana sih Persis gerakannya, pemainnya siapa, dan ya kebetulan juga tahun kemarin ada tawaran saya jadi dokter tim, ya itu satu kebanggaan bagi saya. Akhirnya saya bergabung dengan official Persis sampai sekarang. Oke dok, saya ingin bertanya lagi nih, sejak bergabung di Persis Solo, apa sih kesan-kesannya dok, dan pengalaman apa yang paling berkesan dan suka dukanya apa dok? Ya, terima kasih mas. Jadi kalau kesannya ya, sebagai dokter tim itu suatu pekerjaan yang menarik bagi saya karena harus dituntut membuat keputusan dalam waktu yang cepat apabila terjadi suatu insiden. Kemudian juga harus melatih mental dan percaya diri, di mana pada saat kita bertugas itu di bawah tatapan puluhan ribu penonton. Kalau memang pas penontonnya banyak dan dengan penuh tekanan seperti itu, kita harus bisa membuat satu keputusan. Ini pemainnya harus ditarik keluar, apakah ini harus dirawat, harus diapain. Terutama pada saat keadaan emergensi itu kita harus siap dengan semua ilmu pengetahuan yang kita punya. Kita harus siap untuk menangani kejadian tersebut. Sukanya mesti ya kita dolan, melencer, melancong kemana-mana. Selama saya di Persis sudah ke Aceh, Padang, sudah sampai Cilegon, ya semua kota-kota di Sumatera, Pekanbaru sudah. Dukanya ya kadang karena saya terbentur dengan kegiatan kantor, saya lebih sering tuh berangkat sendiri. Jadi kadang di jalan tuh ya berangkat sendiri di tempat yang jauh, tempat yang asing, tapi itulah tantangan, dan itu juga merupakan satu hal yang berkesan bagi saya. Oke dok, setelah
hampir 2 musim nih digabung di Persisolo. Menurut Dokter Iwan, pertandingan mana yang paling berkesan nih selama mengikuti Laskar Sam Bernyawa? Pertandingan yang paling berkesan bagi saya mungkin pertandingan pertama saya bertugas. Pertandingan pertama bertugas sebagai dokter tim itu melawan Semen Padang di pertandingan pertama musim kompetisi 2018. Stadion full, pertandingan pertama, ada upacara pembukaan, ya itu paling berkesan dan kita menang 3-0 pada waktu itu. Itu pertandingan berkesan bagi saya. Terus yang berikutnya ya kalau paling berkesan kalau kita main di Manan ya. Manan itu atmosfernya luar biasa. Kita bermain di tatapan puluhan ribu, itu satu kebanggaan tersendiri bagi saya. Baik, nah sekarang kita masuk ke pertanyaan inti dok mengenai tugas dokter untuk musim ini nih. Di kompetisi tahun 2019 ini bagaimana dok persiapan tim kesehatan Persisolo, dan tentunya hasil tes PCMA para pemain kita di musim ini dok? Oke mas, jadi tugas saya sebagai dokter tim otomatis kan saya harus mempersiapkan kondisi. Sejak ada peristiwa Koruhuda ya di Lamongan ya, satu peran dokter tim itu dibutuhkan dalam satu tim sepak bola. Makanya sejak 2 tahun yang lalu setiap tim bahkan di Liga 3 pun harus selalu didampingi dokter tim. Nah sekarang tugas saya, sekarang saya mulai bergabung di awal kompetisi di masa persiapan, otomatis saya harus mempersiapkan tugas saya untuk mempersiapkan kesehatan pemain. Jadi setiap pemain yang mungkin sudah menjadi incaran Persis itu harus menjalani satu rangkaian namanya tes medis. Di situ kita akan tahu pemain ini capable enggak untuk menjadi pemain sepak bola yang mengarungi kompetisi yang cukup ketat, 8 bulan kalau nggak salah ya. Jadi dengan pertandingan mungkin sebulan bisa 4 kali, dengan pertandingan yang sangat ketat, mereka mampu nggak? Jadi persiapan fisik, kemudian juga keadaan tubuh pemainnya itu bagaimana, mungkin punya penyakit menular atau mungkin pasca cedera, itu harus kita lihat. Kemarin 2 hari yang lalu kita sudah melakukan tes PCMA, pre-competition medical assessment. Jadi satu pemeriksaan yang ada wawancara, ada juga pemeriksaan fisik, dan di situ memang kita akan tahu bagaimana riwayat pemain itu. Riwayat pemain itu sejak dia bergabung atau memulai karir sebagai pesepak bola profesional ataupun amatir. Jadi sejak dia terjun, dia akan punya riwayat penyakit yang akan ketahuan ya. Mungkin pernah cedera, pernah patah tulang, bahkan riwayat penyakit yang mungkin tidak ada hubungannya sepak bola gitu kita tahu. Mungkin dia pernah opnam, sakit tipoid, apa demam berdarah, apa dia punya riwayat pernah kecelakaan, bahkan kita akan tahu riwayat penyakit pemain tersebut yang tidak ada hubungannya dengan sepak bola, mungkin tipoid atau asma, demam berdarah, itu akan kita tahu. Juga kita tahu riwayat keluarga, keluarga si pemain itu punya orang tua, kakek nenek itu punya penyakit apa, demam gula, penyakit jantung, stroke, kanker, itu semua akan kita ketahui dan nanti akan kita laporkan ke PSSI. Apakah pemain itu mendapat kriteria untuk bisa mengikuti kompetisi Liga 2 musim 2019-2020. Oke dok, bagaimana peran dokter tim dalam menentukan pemain itu dikontrak atau tidak di tim ini, bagaimana dok? Ya, terima kasih mas. Jadi namanya juga tadi kan PCMA, pre-competition medical assessment. Jadi di situ saya akan menilai pemain itu capable enggak untuk main di kompetisi. Setelah pemain itu ternyata
tidak bisa, akan saya laporkan ke manajemen pemain ini. Tidak saya rekomendasikan karena dia punya alasan 1, 2, 3. Nah itu saya kembalikan ke manajemen, mau dikontrak enggak, atau mungkin mau trial atau mau apa, itu saya kembalikan ke manajemen. Tapi saya punya catatan bahwa pemain ini tidak saya rekomendasikan untuk menjadi bagian skuad Persis Solo. Ya, saya ingin bertanya ke Dokter Iwan nih tentang tip buat pemain Persis Solo selama bulan puasa. Tipnya apa saja nih? Oke Mas Aldi, terima kasih. Jadi tips untuk pemain sepak bola khususnya atau untuk beraktivitas olahraga selama bulan Ramadan atau bulan puasa. Yang pertama, waktu olahraga. Waktu olahraga itu bagusnya kalau pemain Persis sebelum berbuka. Yang kedua, asupan makanan. Asupan makanan itu harus sama dengan di saat tidak berpuasa, jadi jangan terlalu berlebihan. Yang penting ada karbohidrat untuk tenaga, banyak makan sayur dan buah. Dan yang ketiga itu adalah banyak minum. Itu untuk menjaga pemain tidak dehidrasi. Jadi saya sarankan untuk pemain Persis Solo untuk menjaga pola tidur yang cukup dan jangan banyak begadang. Itu saja. Terima kasih. Baik, ini sesi terakhir pertanyaan saya buat Dokter Iwan tentang apa sih harapan Dokter Iwan untuk Persis Solo di tahun kompetisi 2019-2020. Ya Mas Aldi, jadi harapan saya pertama, selama musim 2019 nanti tidak ada pemain yang cedera fatal. Saya beserta tim, beserta Mas Aldi juga kan bisa bertugas dengan baik, lancar, tanpa kekurangan suatu apapun, bisa saling bekerja sama, menjaga pemain tetap bugar, tetap siap mengikuti kompetisi 2019-2020. Dan harapan yang paling utama adalah pada tahun ini Persis Solo lolos ke Liga 1. Dan saya akan menjadi sangat bangga menjadi bagian dari sejarah lolosnya Persis Solo ke Liga 1 Liga Indonesia. Itu Mas Aldi, jadi harapan saya, bukan harapan saya, harapan kita semua, tim Persis Solo juga seluruh masyarakat pecinta sepak bola di kota Surakarta. Begitu Mas, ya. Baik, itu tadi bincang-bincang saya bersama Dokter tim Persis Solo tahun 2019 di kompetisi tahun ini bersama Dokter Iwan Wahyutomo. Jadi untuk wawasan teman-teman pecinta sepak bola Surakarta dimanapun Anda berada, jadi setiap pemain yang ingin masuk membela Laskar Samber Nyawa itu harus melalui prosedur yang sangat rumit, yaitu salah satunya tes medis. Apabila pemain itu tidak masuk dalam kriteria yang ditentukan oleh dokter, jadi pemain itu tidak akan jadi dikontrak, ya. Buat pengetahuan teman-teman semua pecinta sepak bola Surakarta, demikianlah acara Baper kali ini bersama saya Aldi. Tetap terus pantengi baper-baper selanjutnya. Jangan lupa ikuti di YouTube Persis Solo. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman pecinta sepak bola Surakarta dimanapun Anda berada. Selamat malam, saya Aldi Rahman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.